Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ainur Hasanah dengan NIM 23140140 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Di video ini saya akan menyampaikan tentang materi pengembangan kurikulum SD yang mana pembahasannya akan mencakup tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baik teman-teman, materi yang akan saya bahas yang pertama ada pengertian pengembangan kurikulum SD, yang kedua ada macam-macam sumber pengembangan kurikulum, yang ketiga ada tipe-tipe pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Nah, adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Nah, ada 4 sumber prinsip, yaitu yang pertama data empiris ataupun empirical data. Nah, data empiris adalah data yang bersumber dari hasil observasi ataupun pencobaan. Nah, data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua, data eksperimen. Data eksperimen ini merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang dipandang valid dan real sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, kebiasaan yang hidup di masyarakat. Nah, data-data yang banyak diperoleh bukan hasil penelitian yang data-data tersebut terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, diantaranya adat ataupun kebiasaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir akal sehat ataupun common sense. Nah, data pemikiran umum ataupun akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penilaian sehat terlebih dahulu. Nah, dengan demikian, pada prinsipnya semua jenis data di atas dapat digunakan untuk memanfaatkan berbagai kegiatan pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang akan dijadikan suatu pegangan. Yang selanjutnya ada tipe-tipe prinsip kurikulum. Yang pertama, anggapan kebenaran. Anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Anggapan kebenaran parsial. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Namun, anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat, maka tipe prinsip ini dibenarkan. Anggapan kebenaran ini masih memerlukan pembuktian ataupun hipotesis yang sifatnya tentatif ataupun bisa diartikan masih belum pasti. Prinsip ini muncul dari hasil liberalisasi ataupun judgement yang pemikiran akal sehat. Selanjutnya, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian ataupun hipotesis. Nah, sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial. Prinsip ini, tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan ataupun kritikan dalam penggunaannya karena tipe prinsip ini masih memerlukan yang efektif ataupun efisien. Nah, baik, untuk selanjutnya ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Ada apa saja? Yang pertama ada prinsip umum dan yang kedua ada prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip umum. Nah, prinsip umum yaitu yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus mengenai tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Prinsip yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi membangun, termasuk di dalamnya pendidikan. Prinsip
Selanjutnya prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan isi pendidikan ataupun kurikulum yaitu perlu penjabaran tujuan pendidikan kurikulum dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Untuk terakhir ada kesimpulan. Prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Dalam pengembangan kurikulum, penting untuk memperhatikan berbagai aspek yang mencakup data empiris, eksperimen, kebiasaan masyarakat, dan akal sehat. Dengan memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu kebenaran utuh, kebenaran parsial, dan kebenaran yang memerlukan pembuktian.